Menghadapi perkembangan teknologi saat ini, manusia dituntut untuk beradaptasi lebih canggih lagi. Maka dari itu, kita harus mendampingi murid-murid kita menghadapi disrupsi teknologi seperti zaman sekarang ini. Murid kita harus kita dampingi menghadapi hutan belantara informasi. Semua informasi ada di sana, baik itu informasi yang baik ataupun informasi yang salah atau hoax. Mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja mengambil semua informasi yang ada di internet. Mereka harus didampingi. Di situ kita membutuhkan sosok seorang guru. Pada tahun pelajaran ini, Madania mengusung kerangka pembelajaran yang kita namakan dengan Madania Extended Classroom atau kita singkat dengan MEC. Apa perbedaan MEC dibandingkan kerangka pembelajaran sebelumnya? Poin utamanya ada pada murid-murid Madania. Murid-murid kita saat ini bisa belajar dari siapa saja, bisa belajar dari apa saja. Mereka bisa belajar di mana saja mereka sukai, di rumah, di sekolah, atau tempat lain yang mereka nyaman di tempat tersebut. Assalamualaikum Pak Rizko. Waalaikumsalam Bu Alfi. Silakan duduk. Makasih Pak. Ya, gimana kabarnya Bu Alfi? Alhamdulillah sehat Pak. Training guru lancar? Lancar. Kita memang tahun ajaran ini kan membuat sebuah kerangka pembelajaran baru ya. Ya betul. Madania Extended Classroom. Nah, kita sudah gali apa yang dilakukan oleh orang-orang tentang pendidikan. Kemudian kita juga lihat kebutuhan murid kita seperti apa. Sehingga kita putuskan tahun ajaran ini kita melaksanakan Madania Extended Classroom. Betul. Nah, kita ingin tahu lebih dalam lagi kan, apa sih itu Extended Classroom? Iya. Kalau mungkin dari termnya sendiri Madania Extended Classroom, dari bahasanya kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah extended classroom. Jadi di mana pembelajaran itu tidak dibatasi di dalam ruang kelas saja, tapi ruang kelasnya bisa di-extend bahkan sampai ke rumah atau dimanapun anak-anak berada. Dari sisi waktu pun dengan extended classroom, pembelajaran tidak hanya berhenti pada saat jam sekolah selesai. Anak-anak masih bisa terus belajar baik dengan gurunya maupun secara mandiri di luar jam belajar. Nah, dengan Madania Extended Classroom ini tentunya banyak hal yang akan berubah, baik itu di siswa, baik itu di orang tua ataupun di guru-guru sendiri. Iya, betul. Nah, persisnya itu apa yang menurut Bu Alfi yang berbeda sih dengan pembelajaran sebelumnya? Iya, jadi yang jelas dalam Madania Extended Classroom ini kita memadukan antara bentuk pembelajaran offline dengan online. Dalam kegiatan-kegiatannya pun nanti akan kombinasi antara kegiatan aktivitas pembelajaran yang sifatnya individual dengan yang sifatnya klasikal, dan juga pada beberapa kegiatan anak-anak dituntut untuk belajar secara mandiri atau independen, dan ada juga sesi-sesi yang sifatnya terbimbing secara interaktif dengan gurunya. Nah, sekarang kan marak nih Bu Alfi platform-platform belajar online di dunia maya. Nah, murid-murid itu sekarang bisa belajar kapan saja, di mana saja. Kita harus menemukan cara bagaimana supaya hal itu juga terjadi di siswa Madania. Menurut Bu Alfi bagaimana? Iya, kalau yang saya lihat kan memang seringkali pada saat pembelajaran online ini ada satu hal yang hilang, yaitu sisi kemanusiaannya. Karena yang dihadapi adalah gadget, anak-anak berhadapan dengan gadget, gurunya juga menghadapi gadget. Mereka lupa bahwa di balik gadget itu ada anak-anak, ada guru. Jadi itu yang akan kita hadirkan kembali, sisi manusiawi dari pembelajaran online. Dan satu hal lagi adalah pendidikan karakter. Tetap kita embeddedkan juga meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Ya, artinya di situ harus ada sosok seorang guru ya. Betul, Kalau di Pak. kita, guru mendampingi maksimal 24 orang murid. Jadi perkembangan murid dari awal dia belajar, tengah dia belajar, sampai terakhir dia selesai belajar, dievaluasi terus oleh guru-gurunya. Seperti itu kira-kira ya. Harus. Nah, berarti pembekalan terhadap guru-guru harus kita maksimalkan dong. Nah, otomatis nih. Training apa yang sudah kita berikan nih kepada guru-guru kita? Ya, yang jelas memang untuk mengajar jarak jauh dengan sistem yang kita terapkan nanti Madania Extended Classroom, ada beberapa kompetensi yang memang harus dikuasai oleh guru, Pak. Kalau konten mastery itu harus ya. Nah, sekarang ada lagi Pak, creating konten juga harus bisa, bukan semata-mata konten mastery, tapi juga harus bisa membuat konten-konten pembelajaran dalam bentuk
digital. Nah, itu pasti tujuannya nanti ketika konten digital dibuat dan dikirim ke murid-murid kita, murid bisa belajar kapan saja, di mana saja. Maksudnya di situ ya. Iya, tambahan lagi ICT literacy. Nah, itu juga tambahan kompetensi yang harus dimiliki guru nih, yang untuk terjun mengajar dalam kerangka Madania Extended Classroom. Pada saat pertama kali guru-guru di kelas, memang yang harus dilakukan adalah engaging siswa dulu, engaging students dulu. Jadi memang kita juga memberikan waktu kurang lebih 5 hari ya untuk melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi tidak langsung ada kegiatan pembelajaran. Jadi lebih kepada siswa mengenal lingkungan sekolahnya, siswa mengenal teman-temannya, dan siswa mengenal gurunya. Itu tahap pertama. Bagaimana siswa merasa nyaman dulu, baik di depan gadgetnya, ataupun di depan teman-temannya, dan di depan gurunya. Tentu saja kita tidak bisa menerapkan teknologi yang sama untuk anak-anak kecil. Jadi memang kita menggunakan platform yang sederhana yang bisa dioperasikan oleh anak-anak kita di kelas 1-2 tanpa bantuan orang tua, dan juga gadgetnya juga tidak harus yang sophisticated ya, atau apa sih bahasanya, canggih ya, seperti halnya kakak-kakak kelasnya gitu ya. Mungkin dengan smartphone biasa mereka sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, yang paling penting itu guru bertemu muka dengan murid walaupun online ya. Sehingga interaksi itu yang kita harapkan, siswa murid kita merasakan ada feel tersendiri terhadap gurunya. Itu yang tadi Bu Alfi jelaskan tentang membangun karakter. Karena karakter itu hanya bisa dibangun, Bu Alfi, ketika yang mengajarkan itu memang manusia. Bukan gadget ya Pak? Bukan alat, bukan mesin ya. Gitu ya. Satu lagi Pak, kalau untuk anak-anak kelas bawah itu screen time harus diperhatikan oleh guru. Jadi tidak boleh anak berlama-lama di depan komputer, jadi atau di depan gadget mereka. Otomatis kegiatan-kegiatan yang sifatnya independen dan bisa dilakukan secara mandiri anak-anak di rumah itu harus didesain lebih banyak lagi. Oke. Ya, ini juga yang mungkin perlu disampaikan juga ya Pak Harisku ke orang-orang tua kita, bahwa kita semua harus menyadari bahwa di masa sekarang ini kita tidak mungkin lagi mengasingkan diri dari teknologi. Teknologi ini sesuatu yang harus kita rangkul, yang harus kita manfaatkan untuk supaya menjadi tools yang bermanfaat, terutama bagi pendidikan. Anak-anak kan selama ini kenapa mungkin banyak, mungkin juga orang tua ya, banyak yang khawatir dengan penggunaan gadget, karena selama ini yang ada di mindset anak-anak kalau gadget ya nge-game, sosmed. Nah, justru dengan kerangka pembelajaran baru ini kita posisikan, kita tempatkan gadget ini sebagai tools untuk belajar, bukan hanya sekedar tools untuk bermain. Apalagi sekarang banyak sekali platform-platform pembelajaran online yang bisa kita terapkan untuk kegiatan pembelajaran kita. Apalagi untuk anak-anak yang usia dini tadi Pak, kelas 1-2, itu sangat menarik sekali platform pembelajarannya. Ada kartunnya, ada monster-monsternya, dan jadi anak-anak tidak berasa belajar Pak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Mereka tidak berasa belajar, tapi lebih seperti bermain saja begitu. Yang perlu ditemui oleh anak-anak kita juga wajah gurunya sebenarnya. Nah, itu harus ada Pak. Memang sesi tatap muka dengan guru itu harus selalu ada setiap hari. Supaya anak-anak tetap merasa dirinya bagian dari suatu komunitas. Anak-anak ini kan sense of belongingnya itu tinggi ya. Mereka merasa perlu dirinya sebagai bagian dari sesuatu masyarakat, meskipun masyarakat kecil kelas tadi. Karena itu berhubungan dengan karakter manusia sendiri sih, bahwa manusia hanya bisa diajarkan oleh manusia. Makanya kita siapkan guru-guru kita untuk menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Makanya tadi kita mulai dengan mentraining guru, melatih guru untuk bisa terbiasa dengan teknologi yang ada. Sehingga sebenarnya kalau murid-murid kita sudah mengenal gurunya, karena gurunya sudah terbiasa, maka itu akan serta-merta murid akan belajar mencontoh gurunya aja bisa, bagaimana mungkin murid tidak bisa. Gitu ya. Nah, ini semakin menarik nih pembicaraan kita ya Bu Alfi ya. Iya, bisa seharian Pak kita di sini. Sampai malam juga. Tapi kita harus bagi-bagi ya, bagi-bagi penjelasannya itu dengan koordinator kita, dengan guru-guru kita. Mungkin dari sisi koordinator dengan guru itu berbeda sudut pandangnya nanti. Supaya lebih lengkap nih pemahaman kita terhadap MEC.
Nah, mungkin ada pekerjaan yang lain yang harus kita lakukan hari ini ya. Iya, nanti kita lanjutin diskusinya lain kali ya Pak ya. Oke, baiklah. Yuk Pak. Baik, terima kasih Bu Alfi. Sama-sama.